contohnya agen biologis? Ada yang bisa mencoba untuk menjawab? Yang mana namanya agen-agen biologis? Contohnya. Coba dari kelas A, Kesha. Halo, Kesha. Halo dokter, izin menjawab untuk agen biologis itu contohnya seperti bakteri mungkin dokter. Oke, contohnya bakteri. Apalagi ya, Elizabeth dari kelas C. Contoh agen biologis lainnya. Elizabeth, kelas C. Izin menjawab dok, Hmm? jamur mungkin. Jamur, oke. Dari kelas C lagi, Rika Utami. Contoh lain lagi, agen biologis. Izin menjawab dok, mungkin virus. Virus, oke. Kemudian dari kelas A mungkin Anggariani. Ada lagi jamur, virus. Terus apa tadi temennya yang pertama disebut bakteri. Ada lagi? Angga? Eh, izin menjawab dok, Mm-mm. bakteri sama kuman itu sama dok ya? Ya, sama. Hmm, Kalau orang awam nyebutnya kuman biasanya karena mereka nggak ya. bisa membedakan. Nah, kalau kita nyebutnya bakteri. Apa yang ketinggalan satu lagi ya, Angga? Bakteri, jamur, virus. Yang sering satu lagi? Sorry. Kamu dok. Parasit dok? Ya, Tahu. ya parasitnya jangan ditinggal ya. Oke, itu contoh-contoh agen biologis ya. Kalau agen kimia apa ya? Kelas C, Sri. Halo, Sri. Izin menjawab dok, Mm-mm. asam dan basa kuat mungkin kalau sangat salah. Ya, oke, contohnya seperti itu ya. Kemudian fisik, contohnya apa ya? Ida, kelas A. Halo, Ida. Izin menjawab dok, mungkin seperti eh, suhu. Mhm, oke, suhu itu contohnya agen fisik ya. Oke, menurut saya kalian sudah paham ya yang mana namanya agen biologis, mana namanya contoh agen kimia, mana agen fisik gitu ya. Itu tolong dipahami nanti ya. Kemudian yang kedua fungsi sebagai termoregulator ya dari namanya juga udah ketahuan ya. Jadi melindungi atau mengatur dari suhu gitu ya. Jadi gimana caranya biar suhunya tetap stabil gitu. Misalkan kalau mungkin kalian pernah ngerasa kondisi yang dingin gitu ya, tubuh kita pasti lebih hangat kecenderungannya kayak gitu. Jadi itu yang berperan penting sebenarnya adalah kulit di situ ya. Kemudian yang ketiga sebagai organ ekskresi dan sekresi. Ada yang masih ingat nggak? Mungkin ini pelajarannya dapatnya di fisiologi barangkali ya. Membedakan ekskresi dan sekresi. Ada yang masih ingat? Halo, Audrey. Izin menjawab, Dok. Eh, Ya. kalau setahu saya itu kalau ekspresi itu pengeluaran sisa metabolisme yang sudah tidak berguna bagi tubuh. Mhm. Kalau yang sekresi itu pengeluaran oleh pengeluaran oleh kelenjar yang masih berguna dari tubuh, Dok. Kalau Oke, itu menurut saya. oke. Yang sekresi sesuatu yang dikeluarkan oleh tubuh tapi masih ada fungsi
fungsinya ya, sedangkan ekskresi sudah tidak ada fungsinya ya. Nah, kalau di kulit kira-kira contohnya apa ya, Ariana kelas A? Izin menjawab dok, mungkin keringat. Oh, cowok, saya kira cewek. Ya, silakan. Ya, Ari silakan. Izin menjawab dok, mungkin keringat dok, Keringat yang mana, Ari? sebagai Eks, sekresi, ekskret ekskresi, atau sekret? Kalau keringat eh, sekret. ekskresi dok, Ekskret. Oke, ekskret. Kalau sekret, kira-kira kalau di kulit apa ya? Bisa nebak kah, Ari, kira-kira? Keringat ekskret. Berarti yang sekretnya apa ya, Ari ya? Atau yang lain deh, Hasti dari kelas C. Sebum dok, minyak ya. Sebum, oke ya, sebum atau minyak itu ya. Oke, sip, saya lanjut ya. Kemudian berperan sebagai alat indera. Jadi inderanya indera perasa atau peraba ya, indera pratnya. Oh ini sama-sama ada kadranya indera pratnya. Kalau Mohon kulit, izin menjawab, dokter. ya silakan. Kalau menurut saya sebagai indra praba. Peraba, oke ya. Tolong dibedakan dengan perasa ya. Nah, tadi Indra udah jawab Indra Praba dia, bukan Indra Prasa ya. Kalau Indra Prasa, yang mana ya Indra ya? Kalau indra perasa, lidah, dokter. Hah? Tidak. Oke, sip. Oke, fungsi berikutnya tempat sintesis vitamin D. Gitu ya. Jadi yang kalian dapatkan atau yang hewan dapatkan dari sinar matahari itu sebenarnya masih belum vitamin D yang ready to use ya. Jadi dia masih harus di sintesis lagi. Gitu. Jadi tempatnya adalah di kulit. Jadi nggak bisa dipakai langsung sebenarnya sinar matahari yang kalian dapatkan itu ya. Kemudian fungsi berikutnya tempat penyimpan cadangan energi berupa lemak gitu. Jadi kalau tubuh kalian uh, punya kelebihan gitu energi ya, jadi akan disimpan dulu dalam bentuk lemak. Kelak nanti kalau dibutuhkan baru dia akan dikeluarkan gitu. Tapi bukan sebagai yang utama gitu. Kalau untuk penggunaan energi yang utama itu asalnya yang mana dulu ya yang dipecah kalau dari tubuh? Caca dari kelas C. Halo Caca. Hadir, dok. Ya, Caca kalau lagi tubuh lagi butuh energi itu yang dipecah tuh yang berasal dari mana dulu ya? Izin menjawab, dok. Kalau salah, mohon maaf, dari hati, dok. Ah, dari hati. Yakin? Kalau kamu makan nasi itu ada apa di nasinya, Ca? Oh, ada karbohidrat, glukosa. Karbo. Oke, dari glukosa ya jawabannya ya, Ca ya. Iya. Oke, Ibu perbaiki nggak apa-apa ya. Jadi kalau kalian butuh energi atau hewan butuh energi, yang dipecah pertama kali adalah yang berasal dari glukos atau glukosa ya. Kemudian yang kedua berasal dari mana? Hasti, kelas C. Halo Asti. Ya, dok. Setelah glukosa yang mana yang kedua dipecah ya? Non? Protein, Protein? Protein atau lemak? lemak. Lemak, oke. Lemak dulu ya. Nanti kalau lemaknya sudah habis, baru ngambilnya dari protein yang asalnya dari otot gitu ya. Itu yang paling belakang gitu. Makanya kalau yang di kulit ini ditaruhnya di kulit berupa lemak. Nanti ini dulu yang dipecah oleh tubuh ketika membutuhkan energi, tapi dalam kondisi kalau gula atau glukosanya sudah minim gitu ya, baru lemak yang jalan. Tapi kalau glukosanya masih ada cadangan ya udah itu dulu dihabiskan. Oke, fungsi utama berikutnya yaitu menjaga keseimbangan elektrolit dan cairan tubuh. Gitu. Jadi ini juga merupakan salah satu fungsi utama dari kulit. Elektrolit, tahu kan yang mana namanya elektrolit? Elektrolit ya, kan sering ada iklannya juga ya. Jadi Ibu nggak perlu jelasin lagi ya yang namanya elektrolit ya. Cairan tubuh juga itu. Makanya kalian harus
rajin minum gitu. Sama juga di hewan harus rajin minum. Kenapa? Untuk menjaga cairan tubuhnya tetap dalam kondisi yang berimbang gitu ya. Tapi kalau enggak ya kulit sih yang melakukannya gitu. Oke, itu fungsi-fungsi utama kulit ya. Nanti dibaca kembali untuk fungsi yang turunannya karena banyak sekali fungsi turunannya. Saya nggak bisa tulis satu persatu di sini. Tolong dibaca sendiri ya. Ini hanya fungsi-fungsi utamanya saja. Oke, ini yang perlu kalian lihat atau ingat, maaf, lapisan-lapisan yang tadi di awal saya jelaskan ya. Jadi ada epidermis, dermis, dan seputan gitu. Jadi untuk bayangan saja mungkin kalian sudah dapat juga ini di histologi ya. Gitu. Jadi yang belajar yang normal dulu di histologi, nanti kalian akan belajar yang tidak normalnya di patologi gitu ya. Jadi ini adalah lapisan dari epidermis. Sebenarnya epidermis itu dia lapisan yang paling tipis sebenarnya dari kulit ya, paling luar gitu. Tapi ternyata lapisannya ada banyak lagi nih gitu. Jadi secara umum sebenarnya ada 5 loh ya. Gitu. Baca di sebelahnya ada namanya stratum lucidum yang letaknya di bawah stratum corneum. Itu ada lapisan bening. Istilahnya adalah stratum lucidum. Hanya saja stratum lucidum ini tidak ada pada semua kulit yang ada di tubuh gitu ya. Biasanya hanya ada pada telapak kaki gitu. Jadi kalau dibilang secara umum sebenarnya ya lapisan kulit ya 5 kalau lucidumnya dimasukkan gitu. Tapi ya lucidum ini tidak ada di semua lapisan kulit yang ada di tubuh gitu ya. Dimulai dari yang paling atas gitu, ada stratum corneum gitu ya. Kemudian di bawahnya ada stratum granulosum. Di bawahnya lagi ada spinosum. Ini spinosum ini yang paling tebal biasanya ya. Kemudian yang paling bawah itu ada stratum basali. Jadi stratum basal ini yang bersinggungan nanti langsung dengan dermisnya gitu ya. Jadi ini yang perlu kalian ingat karena kenapa harus diingat gitu. Nanti ketika kalian belajar histopatologi, jadi histo yang sudah ada patologinya gitu ya. Jadi kalian harus tahu tuh stratum corneum tuh normalnya kayak gimana sih? Kayak gini gitu misalnya ya. Harus tahu di granulosum itu harusnya kayak gimana sih tampilannya? Ada apa aja sih di situ gitu. Kemudian spinosum juga basal juga harus ada apa aja sih di kelima lapisan ini gitu sehingga nanti pada saat kalian membuat preparat histopat gitu jadi tahu oh di sini nih ada begini, di sini nih ada begini gitu. Jadi kalian tahu gitu, bisa mengarahkan diagnosis akhirnya gitu ya. Jadi mungkin kalian sudah tahu bahwa kunci dari mengkonfirmasi penyakit atau masalah pada hewan itu ya buntut-buntutnya adalah di patologi gitu. Jadi patologinya bilang apa harus ya jawabannya pasti mengikuti yang patologi itu gitu ya. Karena kadang-kadang misalnya nih saya ambil contoh satu kasus virus misalkan di virusnya nggak ketemu nih di lab virologinya nggak ketemu virusnya, tapi di hasil histopatnya atau patologinya semua ngarahnya ke virus gitu, penyebabnya adalah virus gitu. Jadi jawabannya sebenarnya nanti di diagnosa akhir tuh harusnya adalah virus gitu. Walaupun di lab virologinya mungkin negatif hasilnya. Nah, hasil negatif ini yang harus kalian cari tahu gitu. Kenapa kok di lab virologiku bisa negatif gitu? Apakah human error? Apakah regen-regennya barangkali yang kurang bagus gitu atau apa gitu? Karena di patologinya sudah bilang bahwa penyebabnya misalkan hewan itu mati gitu ya. Kemudian dibuat preparat histopatnya adalah virus gitu. Jadi jawabannya adalah di virus gitu ya, di patologi kuncinya. Jadi mohon belajar basic-basic dari patologi juga ya. Tapi kalaupun kalian tidak interest di bidang patologi gitu ya, karena semua orang juga punya bidang interestnya nanti masing-masing ya. Kalian tinggal kirim sampelnya saja ke patolog gitu. Jadi minta tolong dibacakan apa bunyi dari hasil histopat itu gitu ya. Tapi sekarang kalian harus belajar dulu. Nanti setelah jadi dokter hewan, kalau kalian nggak suka ilmu ini, ilmu patologi ya udah silakan. Tergantung kalian passionnya nanti apa gitu ya. Tapi sekarang ini ya kalian harus belajar ini dulu basicnya. Ya, oke. Jadi lapisan epidermis ini disebut sebagai lapisan tanduk gitu ya, karena di sini tuh lapisan
tanduknya atau keratinnya itu paling tebal gitu di epidermis ya. Kemudian stratumnya sudah ada, semua sudah saya tulis di situ ya. Nah, lapisan inilah yang selalu tumbuh dan berganti. Begitu. Ini sama juga terjadi di manusia ya. Di prosesnya disebut dengan istilah keratinisasi atau kornifikasi gitu. Mungkin kalau di kulit kalian akan nanti sering mendengar hiperkeratinisasi gitu, atau nanti lesinya berupa hiperkeratosis begitu ya. Jadi proses normalnya namanya keratinisasi. Nanti kalau ada sesuatu yang menginduksi proses ini sehingga menjadi lebih cepat, dia akan berubah menjadi proses hiperkeratinisasi gitu. Jadi lesi akhirnya akan berupa hiperkeratosis. Oke. Nah, yang perlu diingat lagi, epidermis ini adalah barrier fisik atau mekanisme pertahanan fisik yang pertama dari kulit gitu. Jadi ketika epidermis kulit ini kondisinya baik atau bagus, jadi tidak semudah itu agen-agen biologis yang tadi sudah kalian sebutkan itu akan bisa masuk dan menginfeksi si hewan gitu. Ya, jadi kalau ininya sudah ada kerusakan, ya apapun akan bisa masuk gitu ya. Jadi kalau kalian luka gitu atau nanti misalkan kalian habis ngambil sampel, misalkan ya ada pemeriksaan penunjang, nanti akan ada namanya skin scraping gitu. Jadi kalian akan merusak epidermis nih. Nanti setelah epidermisnya kalian rusak karena harus ngambil sampel ya harus diisi betadine gitu. Karena kalau tidak ya kalian sudah merusak epidermis, otomatis kalian membuka pintu gerbang agen-agen biologis untuk masuk gitu. Kalau kalian tidak berikan pengaman di situ, nah semuanya akan bisa menimbulkan infeksi pada akhirnya. Gitu ya. Itu pentingnya di epidermis ya. Jadi kalian harus tahu dulu nih apa saja yang ada di epidermis, terus fungsinya untuk apa gitu ya. Nanti juga kaitannya dengan agen, predileksi agen gitu. Misalkan kayak Sarcoptes dia sukanya makannya biasanya paling sukanya di stratum corneum. Kenapa? Karena di situ paling banyak ada lapisan tanduknya atau keratinnya gitu ya. Terus nanti kalau dia bertelur, dia sukanya ke lapisan yang lebih dalam lagi, misalkan di spinosum, di membran basal gitu. Kenapa? Karena dia butuh sesuatu yang hangat, tempat yang aman untuk telur-telurnya gitu. Jadi nggak mungkin dia naruhnya di korneum gitu ya. Seperti itu contohnya. Kemudian contohnya lagi yang tadi saya bilang ada lesi yang namanya hiperkeratosis atau penebalan kulit gitu. Kalian udah belajar itu kan di diagnosa klinik. Nah, posisinya itu penebalannya di mana gitu. Kalau kalian sebagai praktisi ya paling taunya dengan melihat dan eh, inspeksi dan palpasi ya taunya hiperkeratosis aja. Tapi kalau kalian ambil sampel biopsinya, kemudian dibuat preparat histopatnya, nanti kalian akan tahu penyebabnya hiperkeratosisnya apa sih? Apakah karena parakeratosis atau ortokeratosis yang notabene posisinya adalah di stratum corneum, atau nanti akantosis yang biasanya posisinya penebalannya di spinosum gitu. Itu kalau kalian ingin tahu lebih dalam gitu. Tapi kalau jadi praktisi aja sih ya udah sebatas tahunya ya udah hiperkeratosis gitu. Tapi ada beberapa jenis penyakit yang memang butuh peneguhan bahwa ini posisinya penebalannya itu di mana gitu. Ya, itu gambaran aja dulu. Oke, saya lanjut ya. Kemudian di dermis apa sih yang ada penting kalian ingat di dermis? Nah, seperti yang gambar di sampingnya. Jadi yang perlu diingat adalah adanya pembuluh darah dan limfe gitu ya. Kemudian ada syaraf, kelenjar minyak, ada folikel rambut, ada juga kelenjar keringat. Oke, yang perlu kalian ingat yang membedakan dengan manusia ya. Jadi di hewan itu di hewan kecil ya utamanya ya. Jadi tidak punya kelenjar keringat seperti di manusia di seluruh tubuhnya ya. Jadi kelenjar keringatnya si hewan itu paling cuma ada di telapak tangan atau telapak kaki ya. Kemudian di cermin hidung, paling itu aja gitu. Jadi ketika tubuhnya panas, iya bisa terjadi sesuatu yang bisa fatal kalau dia tidak bisa mengeluarkan panas itu gitu ya. Itu yang perlu diingat gitu karena tidak seperti manusia begitu kita panas gitu ya. Jadi di seluruh tubuh itu punya kelenjar keringat yang membantu untuk mengeluarkan panas itu. Tapi kalau di anjing dan kucing tidak seperti itu gitu. Jadi
namanya deep skin scraping, berarti targetnya adalah dermis. Nah, dari mana kita tahu bahwa kamu sudah menyentuh dermis? Ya, ciri khasnya adalah yang ini yang perlu kamu tahu, ada pembuluh darah. Jadi begitu kamu ambil kerokan, ketika sudah mulai muncul titik-titik darah gitu, artinya kamu sudah nyentuh dermis gitu. Apalagi ada syaraf di situ, ada rasa sakit, sehingga kamu harus hati-hati dan tidak mengambil sampelnya itu terlalu lebar. Beda dengan superficial skin scraping ya, kamu bisa agak lebar gitu mengambil sampelnya karena nggak ada saraf di epidermis gitu, jadi relatif tidak sakit gitu. Tapi kalau di dermis pasti sakit, sehingga kalau ngambil sampel deep skin scraping itu luas, pengambilan sampelnya tidak terlalu lebar gitu ya. Itu yang perlu diingat ya. Gitu. Kemudian yang terakhir di bawahnya ada jaringan sekutan atau subkutis atau endodermis atau hipodermis, jaringan adiposa. Itu ada jaringan lemak di situ ya, seperti yang gambar. Mungkin di sini kita lihat jaringan bukannya seperti ada bulat-bulat seperti itu ya. Nanti kalau kalian pada saat ngambil sampel deep skin scraping, kadang-kadang ada nih yang ketemu jaringan adiposa seperti ini, sel adiposit dilihat gitu. Berarti kalian pada saat ngambil sampel itu terlalu dalam sehingga sampai di subkutan gitu kalau ketemu yang bentukan seperti ini ya. Nah, ini rambut. Saya beri bayangan sedikit tentang rambut ya. Jadi rambut itu ada lapisan-lapisannya juga sama seperti di kulit ya. Jadi kunci utama dari sistem integumen itu sebenarnya di kulit dan rambut begitu. Memang lebih banyak di kulit sih nanti, tapi rambut juga memiliki peranan yang cukup besar gitu ya. Nah, sehingga kalian juga harus tahu nih struktur dari rambutnya itu apa aja gitu. Karena kalian bisa lihat nih di bawah mikroskop gitu ya. Jadi seperti yang gambar di samping atau di layar yang kalian lihat, itu ada kutikula, lapisan yang paling luar. Kemudian ada korteks, seperti yang ditunjuk oleh gambar. Kemudian yang paling dalam itu ada medula gitu. Jadi ada dua jenis rambut sebenarnya yang perlu kalian tahu, ada rambut primer, ada rambut sekunder gitu ya. Kalau rambut primer itu dia tebal, kalau rambut sekunder itu dia tipis kayak rambut apa ya? Rambut anak-anak ayam gitu loh. Jadi rambut wool kok dibilang gitu ya. Jadi tipis gitu, lembut gitu ya. Nah, kalau kalian ambil sampelnya, nah ini ada contoh sampelnya seperti ini gitu ya. Jadi ada nih yang rambut primer itu ada yang medulanya tebal, diameternya ada yang juga tipis gitu ya. Nanti kalian bisa lihat pada saat pemeriksaan rambut gitu. Kalau yang rambut sekunder itu tidak memiliki medula di dalamnya gitu. Kenapa harus tahu ini? Karena kalian harus tahu nanti di kutikula tuh harusnya seperti apa sih. Nah, kalau kalian lihat tuh di gambar A dan B, itu apa namanya ya, pola kutikulanya aja udah beda nih gitu. Yang satu bentuknya seperti itu, yang satu bentuknya seperti itu. Yang C juga bentuknya beda lagi tuh. Gitu. Jadi itu yang perlu diketahui di kutikulanya. Terus kalau di korteks ada apa aja sih di korteks? Di medula ada apa aja sih di medula gitu yang harus tahu gitu. Sehingga nanti pada saat pemeriksaan trikogram kalian tahu, oh kok nggak ada ini ya di sini. Oh, kok di korteksnya ada begini ya. Kok di medulanya begini sih gitu. Jadi bisa menentukan kemungkinan diagnosisnya atau mengarah ke arah mana gitu berdasarkan pemeriksaan rambut gitu ya. Jadi basicnya harus tahu yang normalnya dulu sehingga kalian bisa menentukan bahwa kulit atau rambut ini tidak dalam kondisi yang normal gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, rambut apalagi nih yang perlu diketahui. Jadi yang perlu kalian ketahui lagi adalah fase-fase pertumbuhan rambut gitu. Jadi ada 3 fase pertumbuhan rambut, ada anagen, katagen, telogen gitu. Untuk anagen itu merupakan fase aktif ya, jadi fase atau masa tumbuhnya rambut gitu. Jadi ada ciri-cirinya tuh ketika kalian melakukan pemeriksaan trikogram. Itu biasanya bentuknya apa namanya di bagian dasarnya itu ya, di pangkalnya itu jadi bentuknya seperti ujung stick golf gitu. Kemudian di pigmennya itu masih hitam gitu. Itu ciri-ciri rambut dalam kondisi fase
anagen. Kalau fase katagen, fase peralihan ini agak jarang untuk diidentifikasi kalau untuk seorang praktisi ya, lebihnya itu ke anagen dan telogen. Telogen itu fase inaktif atau fase dia saatnya shedding gitu. Jadi udah nggak bertumbuh nih, udah saatnya lepas gitu. Jadi wajar kalau pada saat pemeriksaan pemeriksaan rambut kalian menemukan fase telogen yang banyak. Oh iya, wajar berarti dia rontok rambutnya gitu karena emang saatnya dia lepas gitu. Ya, seperti itu. Jadi kalau yang telogen tadi kan saya bilang di anagen tuh bentuk pangkal rambutnya seperti stick golf ya. Jadi menekuk ke dalam gitu ya. Kalau yang telogen biasanya bentukannya sehingga kalian bisa identifikasi sebagai fase telogen itu biasanya bentuknya seperti ujung tombak. Jadi runcing atau juga ada yang rumbai-rumbai seperti kalau saya bilang sih seperti sapu nenek sihir gitu ya. Jadi nggak beraturan bentuknya gitu. Terus untuk pigmennya juga biasanya udah nggak ada pigmennya, jadi sudah bening gitu. Beda dengan fase anagen tadi, sehingga dikategorikan ke telogen ya. Dalam kondisi seperti ini ya wajar kalau rontok rambut hewannya gitu ya. Jadi kerontokan rambut itu nggak selalu sifatnya patologis ya. Ada juga yang namanya kerontokan rambut yang kondisi fisiologis gitu. Nah, itu rambut ini dipengaruhi oleh faktor genetik, lingkungan, hormon, nutrisi gitu ya. Jadi contohnya nih dalam kondisi yang panas gitu ya, barangkali untuk hewan-hewan atau anjing yang rambut panjang gitu, kecenderungannya dia rontok rambutnya kayak gitu. Itu lingkungan yang berpengaruh ya. Kemudian misalkan yang hormon contohnya dalam kondisi hewan bunting gitu kan sering tuh rontok rambutnya si hewan kalau dalam kondisi bunting atau sedang laktasi atau menyusui gitu ya. Jadi itu faktor hormonal yang berperan di situ. Kok bisa sih seperti itu? Nah, nanti kalian coba cari jawabannya ya. Gitu. Oke, nutrisi juga sama. Kalau nutrisi itu tidak tercukupi, tidak memenuhi, ya otomatis ya tidak bagus juga jadinya pertumbuhan rambutnya atau memenggangnya gitu ya. Jadi ya gampang lepas juga, gampang rontok gitu. Oh, genetik ya dipengaruhi dari genetiknya gitu. Jadi ada hewan-hewan yang punya genetik yang memang dari lahirnya itu memang nanti sekalinya dia rontok rambutnya misalnya nggak akan tumbuh lagi kayak gitu ya. Ada namanya kasus-kasus alopecia X seperti itu. Nah, seperti itu ya kalau kondisi rambut. Nah, secara umum mungkin kalian sudah pernah mendengar istilah kulit mencerminkan status kesehatan hewan. Secara umum ini ya tidak yang detail gitu, tapi dari kulit dan rambut, kondisi kulit dan rambut hewan, kita bisa menilai secara umum gitu, oh hewannya dalam kondisi yang bagus nih, gitu, oh hewannya nggak bagus nih kesehatannya, gitu ya. Jadi kulit ini mungkin sudah pernah mungkin mendengar di diagnosa klinik saya menyebutkan bahwa sistem kulit itu terintegrasi dengan sistem organ lainnya di tubuh, gitu. Jadi barangkali bukan barangkali ya, jadi memang kalau ada masalah kulit gitu tidak selalu penyebab primernya adalah di sistem kulitnya itu sendiri, tapi bisa jadi juga di sistem organ lainnya yang terekspresi masalahnya di sistem kulit, begitu. Jadi untuk seorang dokter hewan memang protokolnya ya di sistem apapun, jadi kita harus memeriksa semua sistem tubuh gitu di awal ya. Jadi misalkan dia punya masalah kulit ya kamu meriksanya bukan di sistem kulitnya aja gitu, tapi ya semua sistem organ yang ada di tubuh ya pernafasan, ya urogenital, ya sirkulasi dan lain-lain gitu semua itu diperiksa gitu. Jadi nanti biar ketahuan sebenarnya apakah masalah yang terekspresi atau yang muncul di kulit itu memang penyebab primernya atau hanya terekspresi aja sih di situ. Sebenarnya ada penyebab lainnya gitu ya. Nah, di sistem kulit sendiri jadi ada dua istilah yang sering digunakan yaitu dermatosis dan dermatitis. Mungkin kalau yang berakhiran is ini kalian sudah familiar ya, sudah mungkin nggak bingung lagi kalau sudah berakhiran is, biasanya pasti maksudnya adalah peradangan gitu. Jadi kalau dermatitis
Jadi peradangan pada kulit. Nah, sesuai dengan definisinya, nanti kalau kalian melihat dari si hewan itu ya lihat yang namanya peradangan kan kalian sudah tahu ya ada lima lima eh, apa namanya sudah tahu. Baik, baik. Halo Bayu. Bayu nggak ada di room ya? Ya, halo dok. Ya, Bayu dengar nggak pertanyaan saya? Bisa diulangin dok karena jaringannya putus-putus dok. Nah, jaringan putus-putus atau Bayu nggak dengerin atau ngapain tadi? Terdengar dok, tapi sedikit putus-putus. Oke. Pancaradang, Bayu pernah dengar nggak? Panca radang tuh seperti kemerahan gitu bukan dok? Baru satu. Lagi empat. Uh, Nyeri dok. Nyeri lagi. Apa lagi Gangguan Bayu? gangguan fungsi. Oke, lagi dua Bayu. Bengkak dok. Bengkak. Oke, satu lagi. Satu lagi panas dok. Panas. Oke. Nanti tolong dibaca lagi ininya Bayu ya, istilah-istilah medisnya ya. Tadi udah bisa nyebutin bahasa awamnya. Nanti rubor, yang kalor gitu Bayu masih inget ya. Nanti dibaca lagi ya Bayu ya. Dan yang Iya lain dok. juga ya, jangan Bayu aja gitu ya. Oke. Tuh, nanti kalau secara klinis kalian melihat tampilan itu minimal 3 deh muncul. Misalkan kamu ngelihat merah, kamu ngelihat badannya panas, itu kamu ngelihat dia bengkak gitu. Oke, kamu kategorikan dia ke dermatitis. Kalau secara klinis gitu ya. Nanti pada saat kamu pemeriksaan penunjang, kamu ketemu sarkoptes misalkan. Jadi namanya bukan dermatitis lagi ya. Dermatitis ini sangat general gitu. Jadi kalau sudah di pemeriksaan penunjang, kamu ketemunya sarkoptes, otomatis diagnosisnya berubah bukan dermatitis lagi. Jadi menjadi skabies gitu. Karena kamu sudah ketemu agennya. Gitu. Tapi kalau kamu pada saat pemeriksaan penunjang nggak ketemu apapun itu, jadi kamu bingung mau pasang diagnosis apa nih, nggak ketemu agen gitu. Jadi kamu bisa pasang ini dermatitis kalau radangnya terlihat secara klinis gitu ya. Tapi kalau dalam tampilan klinisnya nggak kelihatan tuh gitu ya, dermatosis gitu, misalkan yang muncul cuman alopecia aja gitu ya. Jadi kan nggak ada tuh tampilan radangnya ya sama sekali ya. Artinya yang tadi disebutkan Bayu 5 itu kan nggak kelihatan ya gitu. Jadi ya udah, kamu bingung juga ketemu agen juga nggak ketemu tuh. Bingung terus aku pasang apa nih di diagnosis gitu. Radang yang nggak kelihatan, agennya aku nggak ketemu gitu. Nggak tahu juga penyebabnya apa gitu ya. Selain selain agen kan ada juga ya berbagai hal yang dapat menyebabkan terjadinya masalah kulit gitu. Tapi kalau kamu bingung gitu, agen nggak ketemu, hasil labnya tidak mendukung, bingung mau taruh diagnosis apa nih, ya udah kamu bisa pasang di situ dermatosis gitu. Ini lebih umum lagi dibandingkan dermatitis gitu ya. Jadi kalau saya buat secara apa ya tingkatan gitu, dermatosis itu paling atas gitu. Di bawahnya lebih spesifik. Kenapa? Karena dia muncul klinis radangnya gitu. Nanti di bawah dermatitis muncul lagi tuh. Kamu kan ketemu tuh agen-agennya, ya udah sesuaikan dengan agen ketemunya apa gitu. Ketemu sarkoptes ya udah skabies atau skabiosis, ketemu demodex ya udah demodekosis, ketemu jamur malassezia ya udah malasseziosis seperti itu. Gitu ya. Jadi tolong disesuaikan penggunaan istilah-istilah dermatosis atau dermatitis atau istilah-istilah diagnosis lainnya yang tadi contohnya saya sebutkan. Ketika sudah ketemu penyebabnya apa di pemeriksaan penunjang begitu ya. Jangan dermatitis lagi kalau sudah ketemu penyebabnya gitu ya. Ini kalian gunakan ketika tidak ketemu apa-apa gitu. Oke. Kemudian untuk penyakit kulit itu mungkin kalian sudah tahu sendiri ya, jadi paling gampang dilihatnya gitu ya. Jadi beda dengan masalah interna atau penyakit dalam yang lainnya. Jadi kalau yang di sistem kulit itu paling gampang dilihat gitu. Jadi sangat mudah untuk dikenali gitu ya. Dan ini harus ditangani tentunya ya. Jadi pengobatannya itu terkadang sulit gitu. Jadi kalau saya bilang itu antara susah-susah gampang, gampang-gampang susah gitu.
Yang mana tuh yang benar? Kayaknya susah, gampang-gampang susah kayaknya yang benar ya. Jadi kesannya tuh enteng gitu masalah kulit, tapi tidak sesimpel itu sebenarnya ya. Makanya muncul statement pengobatan penyakit kulit itu terkadang sulit gitu dan membutuhkan waktu yang lama. Nah, ini yang menjadi sumber income sebenarnya untuk dokter hewan gitu, karena dia butuh waktu pengobatan yang lama sehingga kan si owner itu akan datang lagi ke Anda begitu sebagai dokternya gitu ya. Tapi Anda kalau tidak memberikan edukasi yang baik, penjelasan yang baik ke owner atau ke klien kamu, nggak akan balik lagi dia ke kamu gitu. Jadi usahakan untuk memiliki basic ilmu yang cukup, minimalnya kalau bos punya basic ilmu yang banyak, bagus banget gitu. Tapi minimal kamu punya basic ilmu yang cukup sehingga bisa memberikan penjelasan yang baik ke owner sehingga mau balik lagi datang ke kamu untuk konsultasi gitu, karena ini butuh waktunya mungkin untuk penyakit tertentu gitu, nggak bisa sekali dua kali gitu ya, jadi harus dalam masa observasi gitu. Jadi kuncinya di sini sebenarnya harus sabar, harus ulet, harus telaten gitu. Jadi bukan dokternya aja sih, jadi harus ada ketaatan juga yang dilakukan oleh si owner, atau entah entah ownernya kah, entah siapapun yang ngejagain atau ngerawat si hewan itu gitu. Jadi harus dikomunikasikan dengan baik. Kemudian yang ketiga yang perlu diingat itu zoonosis ya. Jadi ada beberapa uh, gitu sehingga kamu harus tahu tuh mana aja sih penyakit kulit yang bisa This meeting is being recorded. ada yang namanya animate, ada yang namanya inanimate gitu. Yang mana sih yang namanya animate? Nah, tadi kalian sudah bisa sebutkan tuh yang agen-agen biologis tuh, contohnya bakteri, virus, jamur gitu ya, jadi parasit gitu ya. Nah, itu contohnya yang animate. Kemudian kalau yang inanimate, nah, tadi juga sebenarnya sudah ada yang sempat nyebutin sih, cuman ini lebih banyak lagi gitu ya. Ini kalian bisa baca di sisi kanannya, itu yang namanya faktor-faktor inanimate gitu ya. Kemudian kalau yang faktor internal, nah ini ada banyak juga nih. Ada metabolis, ada umur, ada genetik, ada tingkat stres yang dikaitkan dengan emosional ya. Kemudian penyakit dalam lainnya. Ini yang ini nanti dikaitkan dengan sistem organ lainnya gitu ya. Endokrin atau hormonal, kemudian jenis kelamin, jenis ras hewannya gitu dan pertumbuhannya. Gitu. Ini yang namanya faktor-faktor internal yang dapat menyebabkan terjadinya penyakit kulit atau masalah kulit gitu ya. Kemudian ada dua lagi penyebab kulit lainnya yang cukup sering juga. Di atas itu kalian bisa ada lihat alergi. Ya, jadi sumbernya adalah alergen gitu. Jadi bukan agen ya, ini alergen. Jadi bisa food allergy, bisa atopic dermatitis, itu alergi terhadap lingkungan gitu ya. Ada satu lagi penyakit alergi namanya FAD. Ada namanya flea allergic dermatitis. Kalau itu penyebabnya kamu kaitkan ke animate gitu. Ya, faktor dari luar itu penyebabnya adalah flea atau pinjal, mungkin kalian pernah dengar. Ya, itu bisa juga memicu terjadinya alergi. Tapi penyebab utamanya sebenarnya adalah flea-nya gitu. Jadi air liur si flea ini bisa menginduksi beberapa hewan yang memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi sehingga memicu terjadinya FAD yang tadi gitu ya. Kemudian berikutnya ada neoplasma gitu. Jadi ada tumor gitu. Nanti kalau berubah menjadi ganas menjadi benigna gitu ya, menjadi cancer gitu. Nah, ini ke semua hal ini yang dapat maaf sebentar. Yang bisa menyebabkan terjadinya penyakit kulit gitu ya. Oke, saya lanjut ya. Oke. Untuk manifestasi klinisnya, nah, kalian bisa lihat di sini ya. Jadi mirip-mirip gitu. Jadi
pengalaman saya itu yang namanya penyakit kulit itu ya semuanya ada gatalnya, ya ada alopesianya, ya ada eritemanya, ada krustanya, ada skillnya, macam-macam gitu. Jadi mirip yang disebabkan oleh sarkoptes, terus skabies, mirip banget dengan yang disebabkan oleh demodekosis. Mirip juga terjadi pada kasus ring atau dermatofitosis gitu. Nah, terus terapinya gimana gitu ya. Nah, ini pentingnya nanti di sini kalian melakukan pemeriksaan penunjang gitu. Jadi biar jelas agen atau penyebab primernya apa dulu nih gitu. Sehingga nanti terapinya pas gitu. Misalkan pun klinisnya sama, kalau kalian salah mengambil diagnosis, nggak akan sembuh penyakit kulitnya gitu. Karena mirip-mirip seperti yang tadi saya bilang gitu. Kalau kamu misalkan kamu diagnosis dia sebagai skabies gitu ya, padahal sebenarnya penyebabnya adalah jamur dermatofita gitu ya. Terus kamu ngasihnya anti itu parasit ivermectin gitu ya, nggak akan sembuh sakit kulitnya. Kenapa? Ya karena penyebabnya jamur, kamu ngasihnya anti ektoparasit yang nggak nyambung gitu. Walaupun mirip sebenarnya klinis yang munculnya gitu ya. Nah itu pentingnya nanti peran dari diagnosis penunjang di sini. Terus biasanya penyakit kulit itu jarang yang berdiri sendiri gitu. Jadi biasanya ada saja yang ikut-ikutan di situ gitu. Ya, jadi penyebabnya juga bisa multifaktor. Nggak selalu misalkan skabies aja sendiri, sarkoptes aja gitu, nanti biasanya akan ada penyakit lainnya yang ikut-ikutan, terutama si bakteri itu. Seperti yang tadi saya bilang ya, ketika misalkan nih ada sarkoptes nih ya, dia menyebabkan skabies. Otomatis yang namanya kalau sudah sarkoptes itu skor pruritus menjadi tinggi. Kenapa? Karena memang sangat apa ya, kulit itu menjadi sangat sensitif gitu ya. Jadi skor pruritus menjadi tinggi. Karena skor pruritus tinggi kan garuk-garuk aja tuh. Ya, garuk-garuk yang sangat sering itu otomatis akan merusak kulit kan. Nah, pada saat merusak kulitnya seperti yang tadi saya bilang ini epidermisnya bisa saja rusak. Baik itu rusaknya secara mikro ataupun makro, itu tergantung beratnya kasus skabies itu masing-masing gitu ya. Nah, begitu pintu epidermisnya kebuka, ya udah biasanya si bakteri ini ikut-ikutan gitu buat masalah baru atau ikut-ikutan memperparah gitu. Bisa juga jamur-jamur yang lain juga ikut, misalkan Malassezia bisa ikut-ikutan juga di situ gitu. Ya, jadi itu yang dikatakan jarang berdiri sendiri biasanya ya. Nah, ini yang tadi saya sudah sampaikan juga, jadi terintegrasi dengan sistem organ lainnya di dalam tubuh gitu ya. Jadi bisa jadi penyebab primernya bukan di sistem kulit tapi di sistem lain gitu ya. Sehingga ini biasanya membutuhkan waktu untuk menentukan atau mengkonfirmasi diagnosisnya sebenarnya apa sih gitu. Ya, ini biasanya butuh waktu dan pemeriksaan penunjang yang mungkin nggak bisa 1, 2 gitu ya, tapi pemeriksaan penunjang yang lebih gitu, sehingga butuh waktu cukup lama karena untuk menentukan terapi yang pasnya itu apa, biar nggak ngasal gitu ya. Nah, kemampuan dan pengetahuan kalian gitu ya, yang sudah kalian miliki itu ketika disatukan semua, jadi gimana sih caranya biar bisa ngambil keputusan atau mendiagnosis penyakit kulit itu secara tepat gitu ya, mulai dari anamnesis sampai pemeriksaan fisiknya, kemudian sampai pemeriksaan penunjang gitu, sehingga bisa menentukan diagnosisnya yang tepat. Jadi terapinya juga pas gitu, nggak ngasal-ngasalan ya. Jadi kalau antara diagnosisnya complang sama terapinya ya nggak akan sembuh penyakit kulitnya gitu. Seperti yang tadi saya jelaskan yang di item pertama tadi dengan gejala dan tanda klinis yang hampir sama itu ya. Oke, ini kalian sudah dapatkan di diagnosis klinik tentunya ya. Jadi step mendiagnosis masih sama juga seperti sistem lainnya gitu. Jadi tentukan dulu begitu kamu dapat pasien gitu kan, pastinya yang ditulis pertama sinyalmen gitu ya, ID dari si hewan, kemudian anamnesis dilengkapi dulu, kemudian baru melakukan pemeriksaan fisik. Nah, dari yang 3 item yang di atas itu tentunya nanti akan mendapatkan beberapa diagnosis sementara atau diagnosis banding. Nah, dari beberapa diagnosis banding ini, untuk kalian bisa mengeliminasinya satu-satu, lakukanlah pemeriksaan lab
itu untuk mendapatkan konfirmasi diagnosis definitifnya gitu, sehingga terapinya juga pas nanti ya. Gitu ya, ini step-stepnya diingat lagi ya. Ini sudah dapat di di diagnosis klinik. Untuk teknik penunjangnya ini saya tuliskan berapa nih, kurang lebih 14 atau 15 ya saya tuliskan di sini ya. Nanti kalian hitung sendiri gitu ya. Jadi ada banyak sekali teknik penunjang untuk diagnosis penyakit kulit gitu, tapi tidak harus semua digunakan gitu ya. Jadi disesuaikan dengan apa yang kalian butuhkan gitu. Pilih yang mana sih kira-kira yang akan bisa mengkonfirmasi apa yang sudah muncul di kepala kamu gitu. Kan tadi di awal masih ingat stepnya ya, ada sinyalemen, ada anamnesis, ada pemeriksaan fisik. Nah, dari ketiganya itu kan sudah muncul tuh beberapa diagnosis sementara. Nah, itu dari sana itu kamu sudah mengira-ngira, ini aku harus melakukan, kerokan kulit. Oh, aku harus melakukan wood slam nih. Oh, aku harus melakukan impression nih. Oh, aku harus melakukan sitologi nih, gitu. Jadi nggak semua ini harus dilakukan ya. Jadi pilih mana yang kira-kira yang pas untuk apa yang ingin kamu konfirmasi begitu ya. Oke, nanti kalau misalkan udah banyak hal yang kamu lakukan nggak ketemu apapun nih, biopsi jawaban terakhirnya seperti yang saya bilang tadi ya, jadi membuat preparat histopat. Kemudian untuk terapinya secara umum sama seperti sistem lainnya ya. Jadi ada terapi kausatif, ada terapi simptomatis, ada terapi suportif gitu ya. Untuk kausatif ya tergantung kamu ketemunya apa dulu gitu. Kalau ketemu bakteri ya kasih antibiotik, kalau ketemu ektoparasit ya kasih anti ektoparasit, kalau ketemu jamur kasih anti jamur gitu. Kemudian untuk simptomnya atau gejalanya klinisnya, kamu misalkan ada peradangan yang cukup hebat gitu ya, ya udah kasih antiinflamasi. Ada gatal gitu ya udah kasih antihistamin. Gitu. Suportifnya biasanya dikasih vitamin, mineral, kemudian kalau yang banyak tuh di kulit itu asam lemak esensial ya, ada omega 3 seperti itu yang banyak digunakan gitu. Cuman ini juga nggak selalu harus diberikan ya, tergantung. Misalkan dicek dulu dia makannya bagus nggak gitu. Kalau memang pakannya sudah misalkan RC dikasih gitu ya, Royal Canin gitu yang sudah eksklusif gitu, dilihat kandungannya kalau memang sudah bagus ya udah mungkin ya nggak usah ngasih suportif gitu, tergantung disesuaikan case by case-nya gitu ya. Jadi nggak selalu juga, tapi kalau menurut kalian secara nutrisi dia kurang, iya disupport dengan terapi suportif tentunya ya. Nah, untuk yang tadi yang kausatif itu bentukannya ada yang topikal, ada yang sistemik ya. Topikal contohnya dengan teknik shampoo, kemudian ada salep atau krim atau ointment gitu ya, kemudian ada spray juga. Nah, kalau yang sistemik bisa secara injeksi, bisa secara oral. Kemudian kalau yang terapi simptomatis ini disesuaikan juga dengan kondisi ya. Jadi kapan diperlukan, kapan tidak digunakan. Gitu. Misalkan kalau memang dia ada peradangan yang cukup parah, oke, kamu kasih antiinflamasi gitu. Tapi kalau peradangannya rasanya masih yang ringan gitu ya. Jadi yang namanya inflamasi itu kan wajar ya, sebenarnya muncul sebagai bentuk pertahanan tubuh gitu. Tubuh tuh lagi berespon gitu sehingga memunculkan klinis inflamasi gitu. Nah, kalau memang hebat sekali atau cukup hebat baru kamu tekan. Jadi tidak semua bentuk peradangan sebenarnya harus ditekan ya. Jadi kalau dirasanya cukup hebat, baru kamu bantu neken gitu. Tapi kalau tidak, masih termasuk ringan ya, saya rasa bisa disingkirkan dulu antiinflamasinya gitu. Karena pastinya kan penyebabnya dari misalkan ada skabies ya, skabiesnya nih si sarkoptesnya ini menginduksi respon imun sehingga menimbulkan radang gitu. Tapi kalau kamu udah kasih terapi kausatifnya, sudah dikasih anti ektoparasitnya, nanti kan mati tuh sarkopnya. Gitu. Jadi inflamasinya pasti akan mengikuti juga, akan berkurang gitu. Ya, jadi seperti itu contohnya. Kemudian antihistamin juga, kalau masih skor pruritusnya masih 1, 2 gitu ya, dari 10 gitu, saya rasa sih belum perlu memberikan antihistamin. Karena seperti yang saya bilang, itu ada penginduksinya. Jadi ketika agennya sudah kamu bunuh, otomatis simptomnya kan juga akan mengikuti, akan berkurang. Gitu. Makanya di sini saya tulis kapan diperlukan dan kapan tidak digunakan. Gitu. Jadi Anda sebagai dokter nanti yang akan bisa menentukan itu. Gitu ya. Jadi bijak-bijaksanalah dalam menggunakan
terapi gitu ya. Oke, saya rasa itu untuk pendahuluannya. Sekarang kita masuk ke tugas ya. Jadi nanti masing-masing kelas atau korti, terserah kalian cara membaginya seperti apa. Jadi tolong dibagi dulu menjadi 5 kelompok ya. Jadi kelompok 1 nanti akan membuat summary tentang infeksi tunggal Sarcoptes, Demodex, dan Otodetes. Kelompok 2 infeksi atau investasi ektoparasit caplak pinjal kutu. Kelompok 3 jamur dermatofita dan malassezia. 4 itu Cushing syndrome dan hipotiroidisme. Kelompok 5 itu atopik canine, atopik dermatitis, dan food allergy. Itu tolong dibagi dulu menjadi 5 kelompok. Nanti tergantung jumlah mahasiswa per kelasnya ya. Jadi bagi dulu menjadi 5 ya. Kemudian dalam satu kelompok nih, misalkan di kelompok 1 nih ada misalkan berapa orang ya? Misalkan ada 6 orang gitu. Berarti nanti tolong ketua kelompoknya membagi 2 orang membuat summary tentang Sarcoptes, 2 orang membuat summary tentang Demodex, 2 orang membuat tentang Otodetes gitu. Jangan sampai semua buat Sarcoptes, semua buat Demodex gitu. Ya, tolong ya Jessica dan Putri nanti tolong dibagi, tergantung saya serahkan ke kalian teknik membagi kelompoknya seperti itu, apa gitu. Yang jelas nanti harus rata. Jadi tiap kelompok itu jadi harus ada masing-masing yang ada di item-item ini. Begitu ya. Kemudian isi summary-nya apa sih? Nah, ini yang harus kalian lebih pahami ya. Jadi harus ada etiologi. Etiologi itu penyebabnya gitu ya. Siklus hidup kalau yang dapat parasit atau ektoparasit itu tolong dicantumkan siklus hidup karena yang namanya parasit ini nggak boleh lepas dari siklus hidup gitu ya. Kemudian patogenesis gitu. Jadi perjalanan penyakitnya seperti apa sehingga bisa menunjukkan gejala dan tanda klinis itu gitu. Ini contohnya nih, misalkan ada Sarcoptes. Kok bisa sih Sarcoptes tuh bisa menyebabkan sampai eritema? Kok bisa sampai gatal atau pruritus? Kok bisa ada ketumik-ketumiknya atau skill gitu? Itu namanya patogenesis ya. Kemudian gejala dan tanda klinisnya seperti apa, terapinya apa, pencegahannya bagaimana. Itu sumber jurnalnya minimal 3 jurnal 10 tahun ke bawah ya. Gitu. Kemudian gambar, jangan lupakan gambar ya, misalkan di etologi penyebabnya misalkan jamur dermatofita gitu ya, diisiin lah jamur dermatofita itu seperti apa gitu ya, sehingga yang membaca juga tahu oh jamur dermatofita itu seperti ini gitu. Kemudian klinisnya, klinis di kulit seperti apa gitu, tolong disertai juga sehingga nanti teman-temannya yang membaca sebelum berdiskusi itu juga paham gitu, oh kayak gini ini klinisnya si skabies gitu, oh kayak gini nih klinisnya dermatofitosis gitu ya. Kemudian ini tugasnya tadi kan saya suruh bagi kelompok ya. Nah, pembagian kelompok itu sebenarnya hanya untuk membagi materi saja. Tapi tugas yang sebenarnya adalah tugas perorangan. Jadi tiap-tiap mahasiswa itu membuat summary. Summary itu singkat ya. Tadi kan saya sudah sampaikan poin-poin penting yang harus kalian isi di summary-nya. Ditulis tangan di atas kertas double folio. Kemudian nanti itu akan di-scan. Jadi gambarnya bisa kalian tempel baru di-scan gitu ya. Jadi harus tulis tangan. Jadi tidak diketik gitu. Ini summary-nya harus sudah selesai dan ya, di-upload di hari Selasa 16 September 2025. Jadi minggu depan. Jadi kita akan kuliah offline. Itu kita akan diskusi ya materi-materi yang sudah kalian buat tadi summary-nya. Nah, tugasnya tambahan lagi untuk Korti, mohon membuatkan Google Drive yang bisa diakses oleh semua mahasiswa di kelasnya. Jadi summary yang sudah kalian buat itu harus sudah diupload di Google Drive tersebut maksimal hari Senin. Ya, jam 6 lah maksimal gitu. Sehingga malamnya itu kalian bisa baca-baca dulu tuh summary yang dibuat sama teman-temannya gitu ya. Karena besoknya kita akan diskusi. Gitu, jangan sampai ada yang blank. Gitu. Paham ya? Tapi kalau untuk yang diupload di Oase besoknya masih bisa sampai di hari Selasanya. Tapi kalau yang di Google Drive agar teman-temannya bisa baca hari Senin jam 6 lah. Sudah harus di-upload di Google Drive ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Silakan. Silakan, ada yang ingin bertanya?
Jessica dan Putri, ingat ya buat absennya ya. Besok tolong dikirim ke saya ya. Jadi yang masuk dalam waiting room itu tolong jangan dimasukkan dalam kehadiran. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Izin bertanya, Dok. Ya, silakan. Itu ketentuan tugasnya ada kayak minimal berapa halaman folio gitu atau bebas, Dok? Bebas. Tapi jangan yang double folio kan itu ada 2 halaman ya. Nah, jangan cuma 1 halaman aja gitu. Jadi ya yang namanya double folio kan isi 2 halaman itu ya itu segitu oke gitu, masih oke gitu. Di poin-poin penting aja karena kan akan ada gambar di situ. Nah, space untuk gambar itu kan akan cukup banyak menghabiskan gitu. Jadi saya rasa 1 halaman juga nggak akan cukup gitu. Begitu? Jelas? Gitu. Heeh. Jelas, Dok. Terima kasih, Dok. Ya, kalau mau buat lebih banyak ya silakan gitu. Cuma ya jangan terlalu banyak, banyak banget namanya juga summary ya. Poin-poin pentingnya minimal ada semua yang tadi saya minta itu ya. Jelas ya? Nggih, jelas, Dok. Oke. Iya. Ada lagi yang lain? Izin bertanya, Dok. Mm-mm. Untuk yang di Google Drive-nya itu nanti apakah di dalam Google Drive-nya dibuat folder lagi, Dok, untuk misal kelompok 1 itu nanti semuanya dikumpulkan di situ Mm-mm. untuk Ya, perorangan biar tidak tercampur semua atau bagaimana, Dok? ya sehingga nanti mau nyari misalkan tentang parasit gitu, itu parasit kan sudah kelompok 1 yang bidangnya itu. Mau cari tentang jamur misalkan di kelompok berapa tadi itu 2 atau 3 gitu ya. Jadi gampang juga temannya mau baca mau tentang apa, mau untuk parasit, mau jamur, mau hormon, mau apa lagi gitu. Sudah saya kelompok-kelompokkan gitu ya. Jelas Baik, ya? siap. Baik, siap, Dok. Terima kasih. Nanti ingat ketua kelompoknya masing-masing kelompok itu membagi ya. Misalkan seperti yang tadi saya bilang ada 6 dalam satu kelompok, berarti 2 orang harus buat tentang Sarkoptes, 2 harus buat tentang Demodex, 2 harus buat tentang Otodectes gitu. Jadi jangan semua buat tentang Sarkop, nanti taunya ya Sarkoptes aja dong gitu. Ya. Oke, ada lagi? Oke, diskusinya kita offline ya. Semoga tidak ada ini lagi. Tidak ada yang membuat harus online lagi. Jadi kalau diskusi itu enaknya ya offline. Ada lagi? Ingat ya Izin tugasnya. bertanya. Silakan. Kan tadi summary-nya itu kan dibuat per kelompok. Mm-mm. Nah, terus kan ada kayak tiga kasus gitu. Tadi kayak Sarcoptes, Demodex, dan Otodectes. Dan misalnya kalau dalam satu kelompok itu ada 6 orang, berarti Mm-mm. kayak Sarcoptes itu yang kerja 2 orang. Mm-mm. Ya, sampai ya, Otodectes itulah. Terus nanti kalau kan tulis tangan, itu nanti namanya tetap pakai nama kelompok atau nama sendiri? Nama sendiri. Jadi Cuman nyangkut tiga eh, kasusnya itu, atau cuman jadi sebenarnya ini tugas perorangan, hanya saja pengelompokan itu untuk memudahkan kalian dapat bagian apa sih gitu. Sebenarnya ini tugasnya tugas perorangan ya. Nih, seperti yang saya tulis di sini, masing-masing mahasiswa membuat summary gitu. Jadi misalkan nih, kamu dapatnya di kelompok Sarkoptes, Demodex, dan Otodectes tuh. Nah, ketua kelompokmu minta kamu, dan satu lagi temenmu buat tentang Sarkoptes ya. Nanti yang 2 temennya lagi buat tentang Demodex ya. Yang 2 lagi buat tentang Otodectes ya, gitu. Nanti masing-masing kerjanya gitu. Jadi kalian nggak harus saling menunggu satu sama lain kan sudah tahu bahwa misalkan nih saya dapatnya misalkan Sarkoptes gitu ya udah nanti saya cari jurnal-jurnal yang membahas tentang skabies gitu 3 gitu ya udah saya buat sendiri summary-nya begitu. Jadi nggak perlu nungguin teman lagi. Jadi yang masuk di dalam tulisan summary-mu itu namanya adalah namamu gitu. Hanya namamu.
Oh, berarti kalau misalnya saya dapat Sarcoptex, berarti saya nggak usah nyari yang Demodex sama Autodectes berarti, Dok, ya? Ya, betul. Oh iya, terima kasih, Dok. Tapi nanti kamu bisa membahas atau membaca tentang Demodex dan Autodectes itu nanti di Google Drive temanmu itu. Karena sudah ada yang membuat, tinggal dibaca aja. Gitu. Nanti punyamu yang Sarcoptes itu dibaca oleh temanmu. Gitu ya. Baik, dokter, Jadi terima kasih. meringankan kerjamu juga gitu. Biar nggak saling menunggu juga gitu. Jadi masing-masing bisa kerja langsung hari ini pun mau dikerjakan juga bisa kan gitu. Nah, biasanya kalau tugas kelompok itu kan saling nunggu gitu ya, itu yang membuat waktunya agak molor-molor gitu. Tapi karena ini tugasnya perorangan, jadi ya sudah bisa start asalkan sudah terbentuk kelompok dulu gitu ya. Terus disepakati siapa yang buat ini, siapa yang buat ini, siapa yang buat ini gitu. Oke, ada lagi? Izin bertanya lagi dok, untuk memastikan. Mm-mm. Untuk Ya. minggu depan itu kan berarti masih presentasi untuk kelompok 1 tentang materi ini ya dok? Tidak ada presentasi, Non. Oh, baik dok. Tidak ada presentasi ya, jadi tugas kalian cukup ringan. Kalian hanya membuat summary aja yang tadi saya minta di double folio itu. Ketua kelasnya, ketua kortinya, agar diupload di Google Drive. Kemudian udah, that's it. Itu sama baca H-1 di tanggal 15 September. Setelah semuanya ngumpulin di Google Drive, kamu baca materi-materi temannya. Itu nanti kita akan berdiskusi materi-materi tersebut di tanggal 16-nya, di hari Selasanya gitu. Jadi tidak ada presentasi. Tugas kalian hanya membuat summary, tulis tangan, dan membaca materi-materi yang sudah dibuat oleh teman-temannya di Google Drive itu. Itu. Oke? Jelas ya? Jelas dok, terima kasih. Ada lagi? Ada lagi? Tidak ada? Izin memastikan lagi, Dok. Ya. Kan tadi satu topik itu kerja berdua. Itu untuk berduanya itu masing-masing kerja sendiri-sendiri, kayak jurnalnya tuh beda-beda nyarinya atau Iya, harus sama? beda-beda. Oh iya, Beda-beda, ya, Dok. beda-beda. Jadi kamu Oke, nggak Dok. harus nunggu temenmu. Udah, browsing aja sendiri jurnalmu. Jurnalmu yang 3 ini, yang 3 jurnal temenmu ya lain lagi gitu. Jadi ini masing-masing kerja sendiri, kerja kerja masing-masing, Non. Ya. Oh ya, Heeh. baik, Dok. Jurnalnya sebisa mungkin ya jangan sampai sama lah. Nanti yang dibuat sama dong gitu. Maksud saya sebenarnya gitu, jadi biar nggak sama. Gitu. Hanya judulnya saja yang sama. Jadi terserah kalian mau pakai jurnal siapa, jurnal tahun berapa, nggak harus sama dengan temenmu gitu. Kalau kebetulan sama ya oke lah, tapi kayaknya nggak mungkin sama-sama banget kan, plek-teplek sama nggak mungkin gitu. Jadi karena buatnya sendiri-sendiri juga saya yakin juga isi summary-nya juga kalimatnya juga akan berbeda. Kamu memulainya menulisnya seperti apa pasti akan beda-beda tiap orang gitu. Karena kerjanya sendiri-sendiri. Ada lagi? Oke, dipasang pengingat ya di HP-nya atau di mananya gitu. Jadi hari Senin 15 September kalau nggak salah ya 15 September jam 6 terutama kortinya itu sudah harus diingatkan teman-temannya untuk summary-nya dikumpulkan agar kamu bisa masukkan ke Google Drive. Jadi biar malamnya kalian semua bisa baca sebelum besoknya kita diskusi. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Jelas? Sudah? Nggak ada yang nyaut nih.